belajar secara normal pra pandemi. Tapi setelah pandemi atau COVID-19 ini berlangsung semenjak bulan Maret 2020, maka ada beberapa alternatif yang kita bijaki sehingga anak-anak mulai belajar, mulai dari belajar daring maupun belajar luring itu sendiri. Sehingga sebelum kami mengadakan pembelajaran daring dan luring, kami berikan membuat kesepakatan dengan orang tua wali murid sendiri, sehingga kami mengundang orang tua wali murid baik dari kelas 10 maupun sampai dengan kelas 12. Dan kami bikin rapat kepada orang tua wali murid sendiri terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi tersebut. Yang kami tawarkan kepada orang tua murid bahwa ini masa pandemi dan sudah dilarang bahwa tidak boleh belajar secara tatap muka. Alasannya karena daerah kita sudah masuk di zona merah. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan kepada orang tua wali murid, kita tawarkan ada 3 cara pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran daring. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring, kata orang tua? Saya jelaskan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran secara tidak tatap muka, tetapi pembelajaran dari rumah. Artinya, guru boleh datang di sekolah untuk mengajar, ataukah guru boleh mengajar di rumah dan siswa bisa belajar dari rumah, dan harus didampingi oleh orang tua wali murid walaupun hanya 5 menit supaya orang tua bisa tahu, oh iya, guru yang bersangkutan mengajar dan guru yang bersangkutan berikan tugas kepada anak-anak selama kurang lebih 1 jam pembelajaran di masa pembelajaran daring tersebut. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran luring, di mana pembelajaran luring itu adalah pembelajaran yang menggunakan buku modul, dan buku modul itu disiapkan oleh sekolah dan dibagi kepada seluruh siswa secara cuma-cuma atau secara gratis. Modul tersebut diperbanyak, misalnya kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 itu jumlahnya sekitar 870 sekian siswa. Nah, dan demikian kami harus mencetak modul tersebut sebanyak jumlah siswa yang ada itu. Jadi misalnya satu mata terdiri dari kelas 10 terdiri dari 14 atau ke 16 mata pelajaran, maka kami harus cetak sebanyak itu kali jumlah siswa yang ada. Begitupun kelas 2 dan kelas 3. Sedangkan untuk pembelajaran yang ketiga itu combine atau kombinasi antara daring dan luring, di mana apabila yang daring itu pada saat belajar dia harus kan menggunakan internet atau pulsa data. Apabila siswa tersebut dia kendala mungkin masalah sinyal atau tidak punya data, maka dia harus laporkan kepada kami pihak sekolah untuk memberikan dia kasih dia buku apa yang tadi yang saya bilang modul. Nah, modul itu kita bagikan juga kepada siswa yang tadi yang notabene pertama dia belajar daring tersebut, sehingga oh iya, tidak punya pulsa, ada akses internetnya kurang bagus, akhirnya dia kembali untuk belajar secara luring. Nah, di luring tersebut guru memberikan tugas lewat modul yang dibagikan kepada seluruh siswa yang ada, dan kemudian setelah waktu yang ditentukan bahwa tugas tersebut harus dikumpulkan tanggal sekian, hari sekian. Nah, siswa tersebut dengan demikian dia akan datang antar itu tugas dan hanya diberikan kepada guru mata pelajaran. Setelah itu guru mata pelajaran jelaskan bahwa nanti ada tugas berikut dari modul ini ya, halaman ini sekian. Nah, siswa itu pulang lalu akan belajar lagi dan berikan tugas dan selanjutnya. Sementara untuk combine atau kombinasi atau pembelajaran yang ketiga yaitu antara daring dan luring. Nah, di mana kombinasi itu yang tadi saya jelaskan bahwa dia bisa, yang daring bisa pakai luring. Nah, seperti itu, sehingga daring maupun luring semua bisa
menggunakan buku modul tadi yang diperbanyak oleh kami pihak sekolah. Nah, itu pada saat kita mengalami zona merah untuk masa pandemi C19. Tapi mulai dari tanggal 24 Agustus 2020 kemarin, kita sudah mendapat izin dari Bupati Maluku Tenggara secara resmi bahwa SMA dan SMK untuk Kabupaten Maluku Tenggara bisa belajar secara tatap muka. Nah, seiring waktu berjalan, pembelajaran dari masa belajar tatap muka itu kurang lebih mulai dari bulan Agustus sampai dan dengan November ini, alhamdulillah masih berjalan secara normal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan seputar tentang masalah pendidikan di pra-pandemi dan masa pandemi itu sendiri. Jadi harapan kepala sekolah terhadap guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sini itu bagaimana? Ya, tentu semua kepala sekolah mengharapkan dan menginginkan ke depan itu sekolah itu berjalan dengan baik, khusus untuk guru-guru harus menerapkan mata pelajaran itu secara optimal kepada seluruh siswa sehingga mereka benar-benar mencerdas dan memahami apa yang disampaikan oleh siswa itu sendiri, karena kita tahu bahwa SMA Negeri Maluku Tenggara adalah salah satu SMA yang boleh dikatakan SMA favorit, SMA yang sekolah yang besar di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Pak, terlepas dari itu, untuk di tahun 2020 ada dapat bantuan, berapa banyak bantuan dari pusat ke sini? Alhamdulillah tahun 2020 ini kami dapat bantuan DAK ya. Ada tiga apa namanya itu bangunan, yaitu yang pertama kami dapat 4 ruang kelas yang harus direhab dan 1 ruang perpustakaan serta rehabilitasi 2 jamban atau toilet. Kerjanya berapa lama selesai? Targetnya sampai dengan akhir awal Desember sudah harus selesai. Awal Desember.